Assalamualaikum. Selamat datang di Risalah Hati Channel, tempat di mana kisah sederhana menjelma jadi pelajaran berharga. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar. Terima kasih, selamat menikmati kisahnya. Aku dicibir dan dibilang matre setelah menikah dengan dokter duda 60 tahun pemilik rumah sakit. Saat aku jelaskan semuanya mereka pun menangis. Namaku Livia, 27 tahun. Dan ya, aku tahu apa yang kalian pikirkan. Gadis itu, dia cuma ngincer harta. Lihat saja, perempuan kayak gitu pasti cuma numpang tenar, numpang hidup enak. Memangnya dia siapa sampai bisa nikahin laki-laki kaya sepulau kota ini? Mereka berbicara seolah aku tak punya telinga. Seolah aku bukan manusia. Seolah perasaanku tidak pernah ada. Bahkan keluargaku, darah dagingku sendiri, ikut menjatuhkanku. Aku malu punya anak kayak kamu, Liv, kata ibuku suatu malam, dengan nada getir dan mata yang tak sudi menatapku. Kamu itu bikin malu keluarga. Nikah sama duda tua demi rumah gede dan mobil mewah? Kamu pikir hidup itu sinetron? Sambung ayahku, dengan suara yang pecah, nyaris histeris. Aku hanya diam waktu itu. Menunduk, menyembunyikan air mata yang sudah tak bisa dibendung. Bukan karena kata-kata mereka, tapi karena mereka tak tahu apa-apa. Yang mereka lihat hanya cincin berlian di jariku, gaun mewah di tubuhku, atau mobil hitam mengkilat yang menjemputku. Yang mereka tidak lihat adalah malam-malam ketika aku tidur sambil menggenggam tangan seorang pria yang berjuang antara hidup dan mati. Yang mereka tidak tahu adalah luka di dada pria itu, bekas sayatan operasi, yang kerap berdarah kembali ketika dingin terlalu menusuk. Yang mereka tidak dengar adalah suara tangisnya di tengah malam, saat dia bermimpi buruk dan memanggil nama mendiang istrinya. Dan yang lebih penting, mereka tidak tahu, aku mencintainya. Bukan karena rumah megahnya, bukan karena rekeningnya, tapi karena jiwanya. Luka yang dia sembunyikan di balik senyuman. Luka yang aku coba sembuhkan dengan cintaku, meski tak pernah cukup. Kenapa kamu mau sama aku, Liv? Tanya Arya suatu malam, saat kami duduk di balkon rumah, ditemani secangkir teh dan aroma hujan. Karena kamu lihat aku cuma sebagai proyek penyelamatan? Atau kamu berharap dapat warisan? Aku menoleh padanya. Matanya sayu, tubuhnya masih dibalut selimut. Tubuh kurusnya seolah semakin rapuh. Aku mencintaimu, Arya, bisikku. Dia tertawa pendek, getir. Kamu bahkan lebih muda 20 tahun dariku. Lalu kenapa? Cinta harus lahir dari angka. Orang bilang kamu gila. Aku tahu. Dan kamu tetap tinggal. Aku tinggal karena aku tahu. Kamu butuh seseorang. Bukan pembantu. Bukan perawat. Bukan ahli waris. Tapi seseorang yang mencintaimu. Meski kamu sudah tak punya apa-apa. Ia diam, lalu tangannya menggenggam tanganku erat. Kalau aku mati duluan, kamu akan tetap di sini. Aku akan tinggal, meski dunia mengusirku. Tapi ternyata, dunia tak hanya mengusir. Dunia menghakimi, mengutuk, bahkan mencabiku hidup-hidup. Setelah Arya meninggal, ya, dia pergi dengan tenang dalam pelukanku. Dan hari itu, semua berubah. Adik-adiknya datang seperti serigala, menggeledah lemari, menyita dokumen, mencaci aku. Dia pasti hipnotis Mas Arya, teriak salah satu dari mereka. Perempuan ini pasti racun, baru juga nikah 2 tahun, suamimu mati, sekarang kamu mau nguasain semua harta. Dan aku hanya berdiri, dengan air mata yang mengering. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Mereka tidak tahu
Aku telah menjual semua perhiasanku demi membeli obat yang tidak dijamin asuransi. Mereka tidak tahu, aku pernah berdiri sepanjang malam di rumah sakit karena Arya kejang tanpa sebab. Mereka tidak tahu, aku menolak semua ajakan teman dan tawaran kerja demi merawat lelaki yang bahkan kadang tak ingat namaku. Dan sekarang, mereka hanya melihat aku sebagai janda muda yang sedang berburu kekayaan. Aku tidak mencintai hartanya. Aku mencintai jiwanya. Dan jika kalian bersedia mendengarkan, kisah ini akan menjelaskan semuanya. Tentang luka, tentang cinta, dan tentang harga dari mencintai seseorang yang tak lagi dianggap hidup oleh dunia. Darah mengucur deras dari lutut dan pelipisku. Jalanan licin seusai hujan membuat motorku tergelincir, menghantam trotoar, lalu terlempar beberapa meter ke aspal yang kasar. Suara klakson mobil bersahut-sahutan. Orang-orang mulai mengerumuni tubuhku yang tergolek, setengah sadar dan kedinginan. Jangan pejamkan mata. Baknya sadar, kan? Aku tak tahu siapa yang berbicara. Suara itu terdengar jauh, seperti dari dalam air. Saat sadar kembali, aku sudah di atas ranjang dorong. Lampu-lampu UGD menyilaukan mataku. Bau alkohol medis menusuk hidung. Lalu datanglah dia, pria itu. Tinggi, tegap, dengan jas dokter yang tergantung rapi di tubuhnya. Sorot matanya tajam, tapi bukan mengintimidasi, lebih seperti meyakinkan. Ia berjalan cepat ke arahku, menyingkirkan perawat yang panik, lalu memeriksa lukaku dengan gerakan cekatan. Tekanan darah turun. Segera infus, katanya tegas. Suara baritonnya menggema. Dalam kepalaku yang berdenyut, hanya itu yang kuingat jelas. Suaranya dan matanya yang sesekali menatapku, bukan seperti seorang dokter memandang pasiennya, tapi seperti seseorang yang sedang berusaha menenangkan badai dalam dirimu. Tolong jangan biarkan aku mati. Gumamku lemah saat nyerinya terlalu menyiksa. Dia menunduk, meletakkan tangannya di atas tanganku. Tabel, kamu tidak akan mati. Aku janji. Aku terpejam. Dan entah mengapa, aku percaya padanya. 3 hari kemudian, aku bangun di ruang perawatan VIP. Heran bukan main. Aku bahkan tidak tahu siapa yang memasukkan aku ke ruangan semewah ini. Seharusnya aku di kelas 3, itu pun kalau BPJS-ku aktif. Kamu sudah bangun. Suara itu, aku mengenalnya. Dia berdiri di pintu, masih dengan jas dokter, tapi kali ini tanpa masker. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat wajahnya. Ada garis usia di bawah matanya. Rambutnya sedikit beruban di sisi kanan. Tapi senyumnya teduh, menghangatkan dada yang belum kering dari trauma. Kamu dokter yang malam itu, kan? Tanyaku pelan. Dia tersenyum kecil. Ya, aku yang menjahit luka di pelipismu dan memarahi suster karena telat infus. Aku menunduk, tersipu, lalu memberanikan diri bertanya. Aku seharusnya ada di ruang kelas 3. Kenapa aku di sini? Ia menatapku sejenak sebelum menjawab. Karena kamu hampir mati, dan tempat itu penuh. Jadi aku taruh kamu di sini. Lagi pula ruangan ini kosong. Aku diam, tapi pikiranku tak bisa diam. Siapa sebenarnya dia? Hari-hari berlalu. Setiap pagi, dia datang mengecek keadaanku. Kadang membawa apel, kadang hanya tersenyum dan menanyakan kabarku. Aku mulai mengenalnya sebagai Dokter Arya. Nama belakangnya tak pernah kusebut. Usianya pasti jauh di atasku. Tapi dari cara dia bicara, cara dia mendengarkan ceritaku tentang rasa takut naik motor lagi, cara dia menenangkan saat aku mimpi buruk karena trauma kecelakaan, aku merasa seperti dilihat, dihargai, dicintai, bahkan sebelum cinta itu sempat tumbuh. Lalu, saat perawat mulai memanggilnya, dokter pemilik, aku tercekat. Pemilik? Ulangku, dengan suara tercekat. Perawat itu tersenyum. Iya, Mbak.
Rumah sakit ini milik keluarga Dokter Arya. Tapi sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu, dia lebih banyak ngurus pasien langsung. Katanya biar nggak gila karena sepi. Sepi, itu kata yang menusukku. Karena aku juga tahu rasanya. Sendiri di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak peduli. Hari itu aku tahu, namanya bukan sekadar Dokter Arya, tapi Arya Mahendra. Pria yang menghidupkanku kembali saat dunia hampir membunuhku. Dan aku pun mulai jatuh bukan pada statusnya, bukan pada hartanya, tapi pada hatinya yang luka. Dan entah sejak kapan, aku mulai berharap kecelakaan itu bukan kutukan, tapi awal dari takdir yang sebenarnya. Mereka mulai berbisik saat melihatku duduk berlama-lama di taman belakang rumah sakit, ditemani seorang pria berambut abu dan keriput halus di sudut matanya. Mereka berpura-pura tak melihat, tapi tatapan mereka tajam, menusuk, menilai, mencemooh. Beberapa bahkan tertawa di balik tangan, seolah hubungan yang tumbuh di antara kami adalah lelucon picisan yang tak layak diperjuangkan. Arya itu 60 tahun, Liv, kata Tika, sahabatku, saat kami duduk di kantin kampus. 60, kamu baru 27. Bahkan ayahmu saja belum setua itu. Aku hanya diam, menatap sendok di tanganku yang bergetar ringan. Tapi ia belum selesai. Kamu sadar nggak? Kalau kamu dilihat orang kayak gadis penghibur yang lagi coba numpang hidup enak. Kalimat itu menusuk. Tapi bukan hal baru. Sudah banyak yang mengatakannya. Hanya saja, tidak sekeras ini. Tidak setelanjang ini. Aku tahu siapa Arya, kataku pelan. Tahu apanya? Kamu bahkan belum tahu semuanya. Dia duda, Liv. Duda anak 2. Yang satu udah nikah. Yang satu lagi seumur kamu. Aku mengangkat wajahku, menatap Tika. Aku tahu semuanya. Lalu kenapa masih nekat? Karena aku mencintainya. Dia terdiam. Begitu juga aku. Tak ada argumen logis yang bisa menyelamatkanku dari pilihan yang, bagi dunia, terlihat bodoh dan nekat. Tapi apa dunia pernah merasakan hangatnya genggaman Arya saat aku menangis? Apa dunia tahu bagaimana ia menghapus keringat di dahiku ketika demamku naik tengah malam? Tanpa pernah meninggalkanku, suatu malam, saat hujan turun perlahan, aku duduk berdua dengan Arya di beranda rumah sakit, memandangi lampu-lampu kota yang berkedip di kejauhan. Orang-orang bilang aku seperti ayahmu, katanya tiba-tiba. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Aku menoleh pelan. Apa itu yang kamu takutkan? Dia tertawa pelan. Aku takut membuatmu kehilangan masa muda. Takut kamu suatu saat menyesal karena memilihku. Aku menggenggam tangannya. Tangan yang mulai mengeriput tapi tetap hangat. Aku tidak kehilangan apapun. Arya, justru bersamamu, aku merasa hidupku mulai berarti. Ia menatapku lama. Matanya berkaca. Kamu tahu, sejak istriku meninggal 15 tahun lalu, aku tak pernah merasakan detak jantung seperti ini lagi. Kamu datang dan membuatku merasa hidup kembali. Aku menunduk. Ada sesuatu yang menggumpal di tenggorokanku. Aku tidak pernah berharap cinta lagi. Tapi kamu datang, Livia. Dan kamu adalah keberanian yang tak pernah aku tahu aku miliki. Tapi cinta, di mata orang, hanya akan diukur dari logika. Dan di mata keluargaku, logika itu hanya satu. Aku harus menjauh. Kamu bikin malu keluarga, teriak ibuku saat aku pulang dan menyebut nama Arya. Kamu masih muda, cantik, pinter. Masa-masa depanmu kamu buang ke duda renta yang sebentar lagi mati. Ayahku hanya duduk diam. Tapi diamnya lebih menyakitkan dari 1000 kata. Seolah ia telah menyerah. Seolah aku bukan lagi anaknya. Mending kamu keluar dari rumah ini, Liv, kalau masih nekat. Ucap ibu, dengan mata yang menolak berkedip. Dan malam itu, aku pergi, keluar dari rumah, keluar dari kenyamanan.
Keluar dari bayang-bayang keluarga yang hanya melihat cinta dari usia dan uang. Bukan karena aku keras kepala, tapi karena hatiku tahu, aku tidak salah mencintai. Biar dunia menyebutku gila, biar teman-temanku menjauh, biar keluargaku menganggapku mati. Asal dia, Arya, tahu bahwa ada satu jiwa yang bersedia tinggal di sisinya sampai akhir. Setiap hari pukul 12 siang, aku selalu menanti detik jarum jam seolah menanti detak hati yang tertinggal. Aku tak lagi menghitung waktu lewat matahari atau kalender, tapi lewat langkah kakinya yang mendekat dari kejauhan, membawa kantong kertas berisi bekal hangat yang aromanya menggoda sejak dari lorong. Aku bawa sup jagung hari ini. Favoritmu, kan? Katanya suatu siang, duduk di sampingku di bangku kayu tua yang mulai lapuk termakan usia. Sama seperti tubuhnya yang mulai rapuh tapi masih terasa begitu hangat saat mendekap. Aku mengangguk pelan. Masih kamu yang masak sendiri? Tanyaku sambil menerima termos kecil yang ia ulurkan. Tentu. Masa kamu pikir aku pesen online? Ujarnya sambil terkekeh. Dan tawa itu, tawa kecil yang pelan dan dalam, selalu terdengar seperti lagu lama yang ingin ku dengarkan berulang-ulang. Taman rumah sakit itu kecil. Tak banyak yang tahu. Hanya segelintir pasien dan perawat yang kadang duduk sebentar di sana. Tapi bagi kami, tempat itu seperti dunia tersendiri. Dunia yang sunyi dari penilaian. Dunia yang hanya diisi oleh dua hati yang mulai saling membuka luka, lalu perlahan menjahitnya bersama. Hari itu, ia terlihat lebih diam dari biasanya. Sendok di tangannya tak bergerak. Matanya menatap kosong ke rerumputan yang bergoyang pelan ditiup angin. Ada yang kamu pikirkan? Tanyaku pelan. Ia menghela napas lama, lalu menoleh padaku. Kamu tahu, Livia, aku bukan pria sempurna. Bahkan jauh dari itu. Aku terdiam, menatap kerutan di dahinya yang semakin dalam. Dulu, aku terlalu sibuk. Istriku meninggal di pelukanku, bukan karena penyakit, tapi karena kelelahan menungguku pulang. Nada suaranya pecah di akhir kalimat, dan hatiku ikut retak. Selama 15 tahun, aku hidup dengan rasa bersalah. Rumah ini, rumah sakit ini, aku bangun demi menebus semua yang tidak bisa aku selamatkan dulu. Tapi, rasa kehilangan itu tak pernah pergi. Tangannya mengepal di atas lutut. Napasnya berat. Aku pikir aku akan menjalani sisa hidupku sendiri. Menutup diri. Sampai kamu datang. Aku menatapnya. Dan sejak kamu datang, Liv, rasa sepi itu tidak lagi menakutkan. Tapi justru menjadi ruang di mana aku bisa mengenalmu. Aku menggenggam tangannya. Aku tidak datang untuk mengisi kekosongan, Arya. Aku datang untuk menemanimu menghadapinya. Ia mengerjap. Matanya mulai basah. Apakah kamu tidak takut padaku? Pada umurku? Pada hidup yang tak lagi lama? Aku tersenyum. Aku lebih takut menyesal karena tidak pernah mencintaimu sepenuhnya. Setiap makan siang bersamanya terasa seperti pelajaran kehidupan. Ia tidak hanya mengajarkanku cara mencintai, tapi juga cara memahami luka. Ia tak pernah memaksaku untuk tinggal. Tapi setiap hari, ia selalu menyediakan ruang di sisinya, seolah berkata, "Jika kamu ingin pulang, tempat ini selalu ada." Dan di bangku tua taman itu, aku belajar bahwa cinta bukan tentang umur, bukan tentang logika, tapi tentang dua hati yang saling menerima. Bukan hanya senyuman, tapi juga air mata. Bukan hanya harapan, tapi juga ketakutan. Dan aku tahu, aku mulai jatuh. Bukan karena sup jagung atau bunga yang ia tanam di taman kecil itu, tapi karena pria itu telah membuat hatiku percaya bahwa cinta bisa lahir dari luka. Hari itu, langit tampak mendung, dan udara rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Arya memintaku menemaninya ke ruang meeting pribadi di lantai atas. Katanya, ia ingin memperkenalkanku pada keluarganya. Awalnya aku senang, gugup, tentu saja, tapi juga berharap.
Mungkin ini langkah awal untuk mereka melihat bahwa aku bukan seperti yang mereka pikirkan. Namun harapanku hancur bahkan sebelum sempat duduk. Dia. Satu kata itu keluar dari mulut seorang perempuan berwajah tajam, mengenakan blazer mahal dan sepatu hak tinggi yang bunyinya menggema di lantai marmer. Ini perempuan yang kamu maksud, Ayah? Arya mengangguk, tenang seperti biasa. Namanya Livia. Livia. Clara mendengus, menyilangkan tangan di dada. Dia bahkan bisa saja seumuran dengan adikku. Apa yang ada di pikiran ayah? Hah? Sudah tua, sakit-sakitan, dan sekarang malah jatuh cinta. Aku menunduk, tapi diamku bukan bentuk tunduk. Itu bentuk menahan air mata dan menjaga harga diri. Clara melangkah ke arahku. Dengar ya. Aku tahu jenismu, wajah cantik, senyum manis, dan tahu kapan harus menangis untuk mendapat simpati. Tapi aku bukan ayahku. Ia mendekat. Kau hanya ingin warisannya, kan? Aku menatapnya. Pelan. Aku tidak butuh warisan. Aku bahkan tidak tahu dia punya apa saja. Yang aku tahu, aku mencintainya. Clara tertawa sinis. Cinta? Jangan lucu. Ayahku terlalu baik untuk menyadari kamu cuma memanfaatkan kelemahannya. Aku tahu dia lemah, sahutku tenang. Walau suaraku sedikit bergetar. Tapi aku tidak datang untuk mengambil. Aku datang untuk tetap tinggal. Bahkan saat yang lain pergi. Pertemuan itu berlangsung singkat. Penuh duri dan sorotan mata yang tidak adil. Dan meskipun Arya mencoba menenangkanku, aku tahu, Clara belum selesai. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kau punya harga diri, kau akan pergi sebelum ayah makin buta karena cinta palsumu. Kupandangi pesan itu lama. Jari-jariku ingin membalas. Ingin meneriakkan semua luka yang kuterima. Semua hari-hari ketika aku merawat ayahnya saat dia tak datang. Saat tak ada satupun anak yang menjenguk. Tapi aku memilih diam. Karena mencintai bukan soal membuktikan pada mereka yang tak ingin percaya. Tapi tetap bertahan di sisi seseorang. Walau seluruh dunia menyuruhmu menyerah. Suatu sore, aku duduk di taman rumah sakit. Memandangi Arya yang sedang menanam bibit baru di pot kecil. Aku mungkin tidak akan pernah diterima oleh anak-anakmu, kataku pelan. Arya berhenti. Lalu menatapku. Aku tidak butuh mereka menerimamu. Aku hanya butuh kamu tidak meninggalkanku. Tapi mereka adalah keluargamu. Ia tersenyum. Senyum lelah yang seolah menyimpan beribu pertempuran batin. Dan kamu adalah satu-satunya yang membuatku merasa dicintai tanpa syarat. Air mataku jatuh. Aku tak pernah meminta mereka menyukai keberadaanku. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa cintaku bukan muslihat. Tapi andai mereka tak pernah mau melihat, maka aku pun tak akan memaksa. Karena yang terpenting bagiku hanyalah dia. Arya. Satu-satunya rumah yang kupilih untuk pulang. Meski dindingnya penuh penolakan. Hari itu langit seperti ikut menangis bersamaku. Awan gelap menggantung rendah. Angin membawa aroma basah tanah. Dan hujan turun deras tanpa tanda-tanda akan berhenti. Tapi bahkan hujan tak mampu menyembunyikan detak jantungku yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Aku sedang berteduh di bawah kanopi taman rumah sakit ketika kulihat Arya datang dari arah lobi. Payungnya tertiup angin, jas putihnya basah, dan rambutnya yang mulai memutih melekat di dahinya. Tapi langkahnya pasti, wajahnya teguh. Seolah badai yang mengguyur dunia tak berarti apa-apa dibanding badai yang ia rasakan di dadanya. Arya, kenapa kamu keluar? Ini hujan deras. Seruku, setengah berlari ke arahnya. Tapi ia hanya berdiri di tengah guyuran hujan. Menatapku dalam-dalam. Dan saat aku mendekat, ia tiba-tiba berlutut. Di tengah hujan. Di antara genangan air dan gemuruh petir yang menggelegar. Ia berlutut, tubuhnya basah kuyup, tangan kanannya meraih saku jasnya, lalu mengeluarkan kotak kecil berwarna biru tua yang kini ikut basah oleh hujan.
Tapi matanya tak pernah terlihat setenang itu. "Livia," katanya, suaranya bergetar, entah karena dingin, atau karena emosi yang membuncah. "Kau memberiku hidup kembali. Di saat aku pikir tak ada lagi yang bisa kucintai, kau datang dan menghidupkanku. Aku tak bisa menjanjikanmu masa depan panjang, tidak bisa memberimu dunia. Tapi aku bisa memberikan jiwaku sepenuhnya, hanya untukmu." Aku menutup mulutku, menahan isak yang tak tertahan. Air hujan bercampur dengan air mataku. Entah mana yang lebih deras. "Will you marry me?" bisiknya. Bukan dengan kemewahan, bukan dengan pertunjukan megah, tapi dengan ketulusan paling dalam yang pernah kutemui dalam hidupku. Dan saat itu, aku tahu, ini bukan lamaran seperti di film-film. Ini bukan kisah dongeng dengan akhir bahagia yang dijamin. Ini adalah awal dari sebuah pertarungan. Pertarungan melawan waktu, melawan pandangan sinis orang-orang, dan melawan luka yang akan selalu mengintai kami. Tapi aku tetap menjawab, "Ya." Karena aku tahu, mencintai Arya adalah keputusan paling berani dan paling benar yang pernah aku ambil. Kami berpelukan di tengah hujan, seperti dua jiwa yang akhirnya menemukan rumahnya. Tak peduli siapa yang menonton dari jendela atas. Tak peduli siapa yang akan marah atau kecewa. Yang kami pedulikan hanya satu hal. Kami memilih satu sama lain dalam derasnya dunia yang tak pernah berhenti menghakimi. Dan saat dia menyematkan cincin sederhana di jariku, cincin yang lebih bermakna dari semua harta dunia, aku tahu, aku baru saja memulai babak paling berat dalam hidupku. Karena setelah ini, bukan hanya cinta yang harus kupertahankan, tapi juga martabat, keberanian, dan keyakinan bahwa cinta kami layak diperjuangkan sampai akhir napas. "Dia bisa jadi ayahmu, Livia." Suara kakakku, Rio, menggema di ruang tamu sempit rumah ibu. Hawa panas sore itu tak mampu menandingi panasnya emosi yang memenuhi setiap sudut ruangan. Aku duduk di kursi rotan. Tangan gemetar memegang cangkir teh yang sejak tadi tak tersentuh. Di hadapanku, ibu menangis dalam diam, sedangkan Rio mondar-mandir seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. "Kamu sadar nggak sih kamu itu masih 27 tahun? Dia 60. Liv, 60. Udah punya 2 anak. Dan kamu itu." "Cukup, Rio." Potongku akhirnya. Suaraku rendah, tapi tajam. Aku menatap mata kakakku yang memerah karena marah. "Aku tahu umur kami jauh. Tapi kenapa harus itu yang selalu kalian lihat?" Rio menatapku seolah aku sudah kehilangan akal. "Karena itu kenyataan. Livia, apa kamu pikir hidupmu akan tenang setelah menikah dengan dia? Kamu pikir anak-anaknya akan menerimamu? Dunia akan memelukmu dan berkata, 'Selamat?' Enggak, Liv. Kamu bakal dibenci, dijudge, dikasihani." Ibu tiba-tiba bicara. Suaranya parau dan gemetar. "Nah, ibu mohon, batalkan niatmu. Jangan lukai dirimu sendiri. Enggak semua rasa sayang itu harus dimiliki." Aku menoleh padanya, dan air mata ibu membuat hatiku nyeri. Tapi aku tak bisa mundur hanya karena orang lain tak memahami isi hatiku. "Ayah meninggalkan kita sejak aku kecil," kataku pelan. "Dan selama ini, aku tumbuh tanpa tahu apa itu sosok lelaki yang mencintai tanpa kekerasan, tanpa pengkhianatan. Aku bertumbuh dengan luka, Bu. Dan Arya, dia menyembuhkan lukaku, bahkan tanpa diminta." Ibu menangis makin keras, menutup wajahnya dengan kerudung lusuh yang selalu ia pakai saat berdoa. "Aku takut kamu terluka. Aku takut kamu dilukai lagi." Aku bangkit, mendekatinya, lalu meraih tangannya. Dia bukan ayah. Dia tidak pernah membentakku, tidak pernah meninggalkanku, tidak pernah memukul seperti yang dulu sering kulihat waktu kecil. Dia hanya menggenggam tanganku saat aku lelah, dan memelukku saat aku tak punya siapa-siapa. "Salahkah aku memilih dia, Bu?" Rio menggeleng pelan.
Liv, kamu bisa dapat pria yang lebih muda, yang setara, yang apa? Potongku. Yang tampan tapi suka main perempuan? Yang muda tapi matangnya cuma di usia, bukan di hati. Dia terdiam. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan sesak yang menghantam dadaku. Aku nggak minta kalian mengerti sekarang. Tapi suatu hari, mungkin, kalian akan lihat sendiri, bahwa yang kupilih ini bukan karena aku buta, tapi justru karena aku akhirnya bisa melihat dengan hati. Ibu terisak, memelukku erat. Kamu anakku. Aku cuma takut kamu sendirian saat kami tak ada. Aku membalas pelukannya. Erat. Aku juga takut, Bu. Tapi aku lebih takut kehilangan satu-satunya orang yang mengajarkanku bahwa cinta bisa tumbuh dari luka yang pernah kupendam bertahun-tahun. Perdebatan itu tak selesai di satu hari. Tapi malam itu, aku tidur dengan air mata yang mengalir tanpa suara. Karena aku tahu, mencintai seseorang seperti Arya bukan hanya soal hati, tapi juga keberanian menghadapi dunia yang tak siap melihat cinta di luar batas umur dan logika. Dan aku sudah siap memanggul semua itu. Demi dia, hari itu Clara datang tanpa pemberitahuan. Ia masuk ruang kerja Dr. Arya dengan langkah angkuh dan tatapan yang sudah tak asing lagi. Tajam, mencurigai, siap menyayat. Tapi hari ini berbeda. Tak ada cemoohan, tak ada sindiran kasar. Ia hanya duduk di depanku, meletakkan sebuah foto lusuh di atas meja, lalu berkata pelan, "Kamu tahu kenapa aku benci kamu?" Aku menatap foto itu. Seorang perempuan elegan dengan senyum lembut dan sorot mata sendu. Perempuan itu pasti ibunya. Clara menarik napas, lalu mulai bercerita. Ayah kami, dulu, bukan seperti sekarang. Dia pria ambisius, dingin, dan terlalu sibuk membangun rumah sakit ini hingga melupakan rumah yang sebenarnya. Ibuku, wanita yang selalu menunggunya pulang, selalu menyuguhkan teh hangat, dan selalu menahan tangis sendirian di balik pintu. Aku menunduk, mendengarkan dengan hati yang mulai menghangus. Dia mencintai ayah, Liv, tapi ia meninggal dalam kesepian. Sakit jantung, tapi tak seorang pun tahu karena dia terlalu pandai menyembunyikan rasa sakitnya. Seperti kebiasaan perempuan yang terlalu lama sendiri. Dan saat ayah datang ke pemakamannya, itu pertama kalinya aku lihat dia menangis. Tapi terlambat. Semuanya sudah terlambat. Clara menatapku lurus. Kali ini tanpa kebencian, hanya luka yang menganga. Aku takut kamu akan jadi seperti ibu. Diam-diam menangis, pura-pura kuat. Sementara dia kembali jadi pria yang sibuk, lupa waktu, dan menyesal saat semuanya sudah terlambat. Bukan karena aku benci kamu, Liv. Aku hanya gak mau ada perempuan lagi yang disakiti karena cinta sepihak. Butuh waktu bagiku untuk bicara. Suasana di ruangan itu terasa berat. Seolah udara pun ikut mengerti luka yang baru saja dibuka kembali. Clara, ucapku akhirnya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku bukan ibumu, tapi Arya yang sekarang, bukan Arya yang dulu. Dia mendengus, pelan. Manusia bisa berubah. Iya, tapi tidak semua berubah karena cinta. Banyak yang berubah karena takut sendirian. Aku mengangguk. Mungkin benar. Tapi kalaupun dia berubah karena takut, bukankah itu berarti dia belajar dari kehilangan kalian? Belajar dari rasa bersalah yang tak pernah selesai? Dan kalau cinta bisa membuat seseorang lebih baik, kenapa tidak diberi kesempatan untuk membuktikannya? Clara terdiam. Aku melanjutkan. Suaraku nyaris gemetar. Aku tidak meminta warisannya atau tempat di keluargamu. Aku hanya ingin membersamainya dengan segala luka dan kelemahannya. Karena bagiku, mencintai seseorang bukan menuntut dia jadi sempurna, tapi berjalan bersamanya saat dia belajar dari kesalahan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat-cepat menghapusnya. Jangan jadikan ayah pelarian dari luka masa kecilmu, Liv.
Dan jangan biarkan dia menjadikanmu penebus dosanya yang dulu. Lalu ia berdiri, merapikan tasnya. Kalau kamu sungguh mencintainya, pastikan kamu tahu semua sisi gelapnya, bukan hanya yang dia tunjukkan saat tersenyum. Dan dengan itu, Clara pergi, meninggalkan keheningan yang menampar. Malam itu, Arya duduk di sebelahku, di balkon rumahnya. Angin berembus lembut, membawa aroma hujan semalam. "Aku dengar Clara menemuimu," katanya pelan. Aku mengangguk. Dia bilang, "Kamu dulu terlalu sibuk, hingga kehilangan ibunya." Arya tak menjawab, hanya menatap langit. Lama, lalu ia bicara, dengan suara yang tak pernah kudengar sebelumnya, penuh penyesalan. "Aku tidak menyadari betapa berharganya seseorang, sampai dia berhenti menungguku." Aku menggenggam tangannya. "Aku tidak akan pernah meminta kamu jadi sempurna. Aku hanya ingin kamu jujur tentang semuanya." Ia memelukku, dan dalam pelukan itu, aku tahu, cinta kami bukan cinta biasa. Ini cinta yang dibangun di atas puing-puing penyesalan dan keberanian untuk memulai lagi. Cinta yang akan terus diuji oleh masa lalu, oleh keluarga, dan oleh dunia yang tak akan pernah benar-benar mengerti. Tapi aku tidak akan lari. Aku pikir, setelah semua yang kujalani, rasa sakit akan kebal juga akhirnya. Tapi ternyata, ada luka yang lebih tajam dari ditolak, dihina oleh orang-orang yang pernah memelukmu hangat, dan disebut sahabat. Hari itu aku duduk di kamar, menata undangan pernikahan satu persatu. Warna krem elegan dengan tulisan timbul, nama kami tertera anggun, Livia R. Handayani, Dr. Arya Wirawan. Tanggal pernikahan, lokasi, dan kata-kata harapan terpampang jelas. Hatiku bergetar. Ini nyata. Aku akan menikah dengan lelaki yang kutahu bukan pilihan biasa, tapi satu-satunya yang membuatku merasa dicintai sepenuh hati. Aku mengirimkan undangan ke teman-teman kuliah, sahabat lama, tetangga, bahkan dosen yang dulu dekat denganku. Tapi balasannya, hari pertama, satu undangan dikembalikan. Robek di bagian tengah. Ada coretan di baliknya. Geli bacanya. "Selamat ya, jadi istri simpanan legal." Hatiku seperti diremas. Tapi aku masih mencoba kuat. Hari kedua, pesan masuk dari salah satu teman kampus. "Serius, Liv? Kamu nikah sama pria tua itu? Duitnya segitu worth it ya?" Aku tak membalas. Jemariku tak sanggup menekan tombol apapun. Dadaku sesak. Tapi air mata belum jatuh. Mungkin masih kutahan. Mungkin masih berharap seseorang akan berkata sebaliknya. Hari ketiga, grup alumni tempatku mengirim undangan tiba-tiba sepi. Lalu satu persatu left group. Tak ada selamat. Tak ada kata bahagia. Hanya diam yang menghina. Hari keempat, seorang tetangga yang dulu dekat dengan ibu mengembalikan undangan langsung ke tanganku. Ia tersenyum miring. "Ibumu terlalu baik, tapi sayang anaknya tak tahu malu." Dan hari itu, aku tak sanggup pura-pura kuat lagi. Aku pulang, masuk kamar tanpa bicara, dan menangis. Terseduh. "Tris, Arya datang malam itu. Ia duduk di sampingku, tidak banyak berkata apa-apa. Hanya menarik tubuhku ke dadanya. Tangannya mengusap rambutku perlahan, seperti ingin menghapus satu-satu rasa sakit yang tak bisa ia cegah. Semua orang menghinaku. Suara itu keluar dari kerongkonganku, kecil, nyaris tak terdengar. Mereka lihatku murahan, pengincar harta, perempuan muda yang cari jalan pintas. Arya tidak menyangkal, tidak juga membela. Ia hanya memelukku makin erat. "Lalu kenapa kau masih mau menikahiku?" tanyaku. "Kalau dunia saja membenciku, kenapa tidak kau ikut pergi saja?" Ia diam, lalu akhirnya berkata, dengan suara yang penuh keteguhan, "Karena aku tidak memilihmu agar mereka bahagia. Aku memilihmu, karena kamu satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup kembali."
Tangisku pecah lagi. Kali ini bukan hanya karena sakit, tapi juga karena bahagia bercampur luka. Karena di dunia yang memilih untuk menolakku, ada satu jiwa yang memilih tetap tinggal. Dan itu cukup untuk membuatku berdiri lagi. Malam itu, aku tidur dalam pelukannya. Air mataku belum sepenuhnya kering, tapi hatiku tahu, aku tak sendiri. Esoknya, aku mengumpulkan sisa undangan yang belum dikirim. Dengan tangan gemetar, aku menuliskan satu catatan kecil dan menyisipkannya ke dalam undangan terakhir. Aku tidak butuh restu dunia. Aku hanya ingin menikahi orang yang membuatku merasa dicintai sebagai manusia, bukan dipilih karena usia atau harta. Jika itu salah, biarkan aku bahagia dalam kesalahan ini. Aku tahu pernikahan ini tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu, cinta yang berani berdiri saat dunia menunduk adalah cinta yang pantas diperjuangkan sampai mati. Malam itu, aku berdiri di balkon hotel yang tinggi, memandang langit yang gelap. Hanya ada kilatan cahaya jauh di cakrawala, seperti bintang-bintang yang seolah menjauh dari pandanganku. Aku merasakan angin malam menyentuh kulitku, membawa hawa dingin yang semakin mencekam. Di bawah sana, kota bersinar dengan lampu-lampu kecil yang tampak jauh dan asing. Seperti aku yang merasa begitu jauh dari dunia, jauh dari keyakinan, bahkan jauh dari diriku sendiri. Aku meremas undangan yang tak terkirim. Semalam, aku memutuskan untuk tidak mengirimkan undangan itu lagi. Tidak peduli siapa yang menghinaku atau siapa yang memboikot pernikahanku. Tetapi, rasa ragu ini tetap menghantuiku. Benarkah ini keputusanku? Aku bertanya pada langit yang sepi, seperti Tuhan akan menjawab dari sana. Apakah ini semua benar? Menikahi seorang pria yang lebih tua, yang sudah punya 2 anak, yang hidupnya sudah penuh dengan kesalahan masa lalu. Aku, gadis muda yang terjebak di dunia yang menghakimi. Aku takut. Tiba-tiba, ponselku bergetar, dan aku melihat nama yang sudah kuharap akan muncul, Arya. Tanpa berpikir panjang, aku membuka pesan itu. Jika kau ragu, aku akan mundur. Aku hanya ingin kau bahagia, meski tanpa aku. Pesan itu terasa seperti petir yang menyambar jantungku. Rasanya seperti bumi mendebur, menghentikan waktu sejenak. Aku memandang layar ponsel, terbata-bata membaca kalimat itu berulang kali. Arya, selalu mengutamakan kebahagiaanku, bahkan jika itu berarti melepaskan dirinya sendiri. Tapi justru itulah yang membuatku merasa semakin bingung. Apakah aku membuat pilihan yang tepat? Apakah aku benar-benar bisa memberikan kebahagiaan yang diinginkan Arya? Aku mencintainya. Tetapi apakah cinta ini cukup kuat untuk menanggung beban dunia yang penuh penilaian? Aku merasa air mataku mulai menetes. Dulu, saat aku dihadapkan pada pilihan ini, aku tahu apa yang harus kuputuskan. Tapi malam ini, rasa ragu itu seperti bayangan yang selalu mengikuti. Aku takut. Arya. Aku menangis lagi malam itu. Mungkin air mata ini bukan hanya untuk rasa takutku, tetapi juga untuk rasa sayang yang begitu dalam pada seseorang yang siap menempatkan kebahagiaanku di atas segalanya. Bahkan jika itu berarti dia harus mundur. Aku merasa begitu lemah. Mengapa dia begitu baik padaku? Mengapa aku merasa semakin takut kehilangan sesuatu yang begitu berharga? Sesuatu yang bahkan tak pernah kurasakan sebelumnya? Aku mendudukkan diriku di balkon, memejamkan mata, mencoba menenangkan pikiranku yang kalut. Tiba-tiba, sebuah pesan lain masuk dari Arya. Kali ini, dia menulis dengan hati-hati. Aku tidak ingin kau merasa terpaksa. Kalau cinta kita memang benar, maka apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintaimu. Aku hanya ingin kau bahagia, Livia. Jika itu tanpa aku akan mengerti. Aku menggenggam ponselku erat. Arya, pria itu, yang seharusnya menjadi seseorang yang meyakinkanku, justru malah membuatku semakin ragu. Mengapa dia begitu rendah hati, begitu penuh kasih, dan begitu rela untuk mengalah demi kebahagiaanku?
Bahkan saat aku merasa semua orang menjauh, saat dunia menyudutkan kami, dia tetap ada. Dengan hati yang penuh luka, aku membalas pesannya dengan tangan yang masih gemetar. Aku takut, Arya, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin kita berjalan bersama, dengan segala kesalahan dan ketidakpastian ini. Aku menatap langit yang semakin gelap, dan air mataku jatuh lagi. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjuangan kami. Ini baru permulaan. Sebuah perjalanan yang akan menguji kami berdua. Dan aku sadar, tidak ada keputusan yang benar-benar tanpa rasa takut. Namun satu hal yang pasti, meskipun dunia menolak, meskipun keluarga dan teman-temanku meragukan kami, aku mencintainya. Aku ingin berdiri bersamanya, apapun yang terjadi. Karena cintanya, meskipun tidak sempurna, adalah sesuatu yang selalu aku impikan. Dengan pesan itu, aku menutup mata, membiarkan diriku tenggelam dalam pelukan ketidakpastian yang penuh harapan. Pernikahan kami tidak seperti yang aku bayangkan. Tidak ada keramaian, tidak ada tumpukan hadiah yang dibungkus megah, tidak ada orkestra yang mengiringi setiap langkah. Yang ada hanya taman rumah sakit itu, tempat kami sering duduk berdua di bangku kayu tua, berbagi bekal, berbicara tentang hidup, tentang masa depan yang kami impikan. Hari itu, kami berdiri di sana, di bawah pohon besar yang sudah ada sejak aku pertama kali menginjakan kaki di tempat ini. Daun-daun berbisik, seolah ikut merayakan, atau mungkin hanya menenangkan kami yang terjebak dalam ketegangan. Ada aroma bunga yang tidak bisa dijelaskan, hanya tercium samar-samar. Angin bertiup pelan, menyapu wajah kami yang penuh harap dan ragu. Arya berdiri di hadapanku, mengenakan jas sederhana yang terlihat begitu elegan di tubuhnya. Rambutnya sedikit berantakan, tapi itu justru menambah kesan manusiawi. Di usianya yang sudah mencapai 60, wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, namun matanya penuh dengan cinta yang begitu besar, yang seolah mampu menghapus semua penolakan dan keraguan yang pernah ada. Kami hanya mengundang orang-orang terdekat, keluargaku yang tersisa, beberapa sahabat lama, dan tentu saja, beberapa kolega dari rumah sakit yang sudah kami anggap sebagai keluarga. Tidak ada selebrasi besar, hanya ada doa-doa yang tersembunyi di balik senyuman dan tatapan penuh arti. Tidak ada tepuk tangan riuh, tidak ada sorakan. Yang ada hanyalah keheningan, yang seakan mencerminkan perjalanan hidup kami berdua. Sepi, tapi penuh makna. Arya menggenggam tanganku dengan erat, seperti ingin mengikat janji yang tak akan pernah terpecah. Ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, menahan emosi yang begitu dalam, yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Aku pun bisa merasakan getaran yang sama. Hatiku terasa penuh, sesak dengan segala perasaan yang campur aduk, cinta, ketakutan, harapan. Saat kami mengucapkan janji kami, suaraku hampir tertahan. Ini bukan janji biasa. Ini adalah janji yang tumbuh dari akar-akar luka dan pengorbanan yang panjang. Arya, dengan suara yang dalam dan penuh perasaan, berkata, "Aku berjanji untuk selalu ada, untuk selalu mencintaimu, dengan segala kekurangan yang aku punya. Aku tidak bisa menjanjikan dunia, tetapi aku bisa menjanjikan hatiku, sepanjang hidupku." Aku menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai turun. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tidak tahu apa yang dunia akan katakan, tetapi saat itu, hanya ada dia di depan mataku, dan hanya ada aku di hatinya. Itu sudah cukup. Itu adalah rumahku, bukan di gedung megah atau pesta besar, tapi di sini, di tempat yang sederhana ini. Dengan suara yang bergetar, aku membalas, "Aku janji, Arya, akan selalu ada untukmu, dalam suka dan duka, dalam masa terang dan kelam. Aku akan mencintaimu, apapun yang dunia katakan." Di tengah angin yang berhembus pelan, di antara langkah-langkah kecil kami mengikat janji itu dengan segenap hati. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain melihat Arya memandangku dengan senyum tulus yang selama ini ku cari.
Dan saat itu, meskipun hanya beberapa orang yang hadir, aku merasa seperti dunia ini milik kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami, tidak keluarga, tidak masa lalu, tidak anggapan orang-orang tentang kami. Yang ada hanya cinta, yang dengan segala kejujurannya, siap tumbuh meskipun di tanah yang tandus. Pernikahan kami mungkin tak sempurna, tetapi itu adalah perjalanan yang kami pilih. Dan itulah rumahku, di mana cinta kami tidak bergantung pada penilaian orang lain, tetapi pada bagaimana kami bisa terus berjalan bersama meski dunia menyudutkan kami. Arya menggenggam tanganku lebih erat. Kami berjalan bersama, tidak ada sorak-sorai, hanya langkah kami yang tertata di atas rumput taman rumah sakit itu. Inilah rumahku, kataku dalam hati, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan di bawah pohon besar itu, kami mulai perjalanan kami sebagai suami istri, dengan hati yang penuh harapan, dan tangan yang saling menggenggam erat, seperti janji yang tak akan pernah putus. Hari pertama aku menginjakan kaki di rumah Arya, aku merasa seperti memasuki dunia yang asing. Rumah besar itu terasa begitu sepi, seolah-olah setiap dindingnya menyimpan kenangan yang tak bisa dihapus, setiap sudut menyimpan cerita yang tak terucapkan. Aku bisa merasakan kehadiran istrinya yang dulu, wanita yang pernah mengisi ruang-ruang itu dengan tawa dan kebahagiaan. Bahkan furnitur yang ada di sana pun seolah mengingatkan aku pada masa lalu mereka. Mereka yang saling mencintai, mereka yang membangun rumah itu bersama. Aku tahu, rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sebuah warisan. Warisan cinta dan kenangan yang sulit untuk dipadamkan. Dan meskipun aku tahu Arya sudah lama kehilangan istrinya, aku tidak merasa cemburu. Sebaliknya, aku merasa seperti penjaga warisan itu, sebagai seseorang yang harus merawat cinta yang pernah ada, dan menjaganya dalam cara yang baru. Arya tidak pernah mengatakan ini secara langsung, tapi aku tahu, dia takut jika aku merasa terganggu dengan segala hal yang berhubungan dengan istrinya. Tentu saja, ada foto-foto lama di dinding, beberapa lukisan yang menggambarkan masa-masa bahagia mereka, dan bahkan beberapa barang pribadi yang dulu milik wanita itu. Setiap kali aku melewati foto itu, aku merasa ada aura yang sulit dijelaskan, sebuah kehangatan yang datang dari kenangan yang tidak bisa diubah. Tapi aku tidak merasa tersinggung. Justru, aku merasa seakan aku diminta untuk menjaga rumah itu dengan segala kenangan yang ada, untuk memberikan arti baru pada ruang-ruang itu, untuk membawa tawa, untuk mengganti keheningan dengan kehangatan, dan untuk mengisi setiap sudut dengan cinta yang baru, cinta kami. Aku tahu, aku tidak bisa menghapus masa lalu mereka, dan aku juga tidak ingin melakukan itu. Tapi aku bisa memberi ruang bagi kami berdua untuk tumbuh. Aku mulai menata rumah itu dengan caraku. Aku mengganti beberapa bantal di sofa, menambah tanaman hijau di sudut-sudut yang kosong, dan mulai memasak. Sesuatu yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya, tapi kini terasa seperti kebutuhan. Arya selalu pulang dengan senyum kecil di wajahnya, mencium bau masakan yang memenuhi rumah, dan aku tahu, di matanya, ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Wangi masakanmu mengingatkanku pada masa kecil, katanya suatu sore, saat aku sedang menata meja makan. Ibu selalu masak di sini, di ruang makan ini. Aku berhenti sejenak, melihatnya dengan hati yang penuh perasaan. Aku tidak bisa sepenuhnya mengerti rasa rindunya pada ibu, pada wanita yang dulu mengisi rumah ini dengan segala masakan dan keceriaan. Tapi aku tahu, aku bisa memberi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang akan melengkapi ruang-ruang kosong ini dengan kehadiran kami. Setiap hari, aku mencoba membuat rumah ini menjadi milik kami berdua. Untuk kami yang saling memilih. Untuk kami yang berjuang melewati segala rintangan. Untuk kami yang memulai hidup baru meski dengan bayang-bayang masa lalu. Aku mulai melihat senyum Arya lebih sering. Melihat matanya yang dulu penuh dengan kesedihan. Kini mulai berbinar lagi. Kami tidak segera memiliki anak, dan mungkin itu juga yang menjadi alasan bagi banyak orang untuk meragukan kami. Tapi di rumah besar itu, aku merasa seolah dunia hanya milik kami. Tidak ada tuntutan dari luar,
Hanya ada kami berdua yang perlahan belajar untuk mencintai tanpa syarat, untuk membangun sesuatu yang baru dari reruntuhan masa lalu. Aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah. Ada banyak hal yang harus kami hadapi. Ada saat-saat ketika aku merasa kesepian. Ada saat-saat ketika Arya terlihat tenggelam dalam pikirannya yang mendalam, mungkin mengenang masa lalu. Namun, di balik itu semua, ada kekuatan yang tumbuh di antara kami. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Dan ketika malam tiba, dan kami duduk berdua di ruang keluarga, Arya memandangku dengan senyuman yang penuh arti. Aku bisa melihat kelegaan di matanya. Mungkin dia merasa sedikit lebih ringan. Mungkin dia mulai menerima kenyataan bahwa hidup bisa bergerak maju, meskipun penuh dengan kenangan. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu, Livia, katanya dengan lembut. Kamu telah membawa kembali cahaya yang hilang di rumah ini. Aku memegang tangannya erat, mengeratkan ikatan yang sudah terjalin di antara kami. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, hanya ada hati yang saling berbicara. Ini adalah rumah kami sekarang, tempat di mana cinta tumbuh, tempat di mana kami bisa mulai kembali membangun hidup yang baru, meskipun dengan segala luka dan kenangan yang masih mengikat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi aku tahu, di sini, di rumah ini, aku menemukan tempat yang akhirnya membuatku merasa utuh. Di sini, bersama Arya, aku merasa hidup kembali. Dan itulah yang paling penting. Menjadi seorang ibu tiri bukanlah sesuatu yang mudah. Aku tahu itu sejak pertama kali melangkah ke rumah Arya, membawa serta harapan dan niat untuk membangun hidup baru. Namun, apa yang kutemui bukanlah kehangatan yang aku impikan. Justru, aku menemukan dinding-dinding tebal yang dibangun oleh masa lalu, yang tak mudah untuk dirobohkan. Anak-anak Arya, Clara dan Dika, selalu menjaga jarak. Mereka tidak pernah menyebutku dengan nama yang biasa mereka sebut pada orang lain. Bahkan, aku sering mendengar mereka menyebutku, penghancur kedamaian. Kata-kata itu datang dari Clara, putri sulung Arya, yang seolah-olah menuduhku mengambil sesuatu yang sangat berharga dari mereka, sesuatu yang tak bisa aku pahami sepenuhnya. Clara adalah perempuan yang kuat, cerdas, dan sangat terikat dengan kenangan ibunya. Aku tidak pernah berharap dia akan langsung menerima aku dengan tangan terbuka. Namun, rasa sakit yang kuterima dari kata-katanya tetap menyentuh hati ini. Aku mencoba untuk memahami, untuk memberi ruang, tapi seringkali, aku merasa seperti orang asing yang tak pernah bisa menemukan pijakan di rumah yang sudah penuh dengan kenangan lama. Dika, anak bungsu Arya, lebih diam. Dia tak pernah berkata banyak, hanya mengamati dari kejauhan. Mata tajamnya selalu mengukur setiap langkahku, setiap perkataanku. Ada ketakutan di matanya, ketakutan akan kehilangan lebih banyak lagi, ketakutan akan perubahan yang tak pernah mereka inginkan. Aku bisa merasakannya. Dan meskipun dia tidak berkata apa-apa, keheningan Dika kadang lebih menyakitkan dari kata-kata Clara yang menusuk. Aku mencoba dengan cara yang lembut. Setiap kali mereka pulang, aku menyapa dengan senyum, mengajukan pertanyaan ringan, bahkan menawarkan bantuan. Namun, semuanya hanya berujung pada jawaban singkat dan pandangan kosong. Aku tahu mereka tidak siap menerima aku. Aku tahu aku hanyalah seseorang yang hadir setelah mereka kehilangan sosok ibu yang dulu. Aku tidak menyerah, meskipun rasa sakit itu semakin dalam. Aku tahu, hubungan ini tidak bisa dibangun dengan cepat. Tidak ada yang bisa mengubah luka dan kenangan dalam sekejap. Aku harus bersabar, harus membiarkan waktu yang berbicara. Aku tahu, meskipun mereka tidak mengatakan apapun, mereka melihat segala usahaku. Mungkin, suatu saat nanti, mereka akan mulai menerima aku. Atau, mungkin aku akan selalu menjadi pengingat dari seorang ibu yang telah tiada. Tapi aku tidak bisa menyerah pada mereka. Apa yang aku lakukan salah, Arya? Aku bertanya suatu malam, saat kami duduk berdua di ruang tamu yang sepi. Aku hanya ingin mereka menerima aku, ingin bisa memberi mereka tempat di hati aku.
Arya memandangku dengan tatapan yang penuh pengertian, meskipun matanya tampak lelah. Kamu tidak melakukan kesalahan apa-apa, Livia, jawabnya lembut. Mereka hanya butuh waktu. Semua ini tidak mudah bagi mereka. Sama seperti itu tidak mudah bagi kita. Aku mengangguk pelan, tetapi hati ini tetap terasa berat. Aku merasa tak berguna, seperti seseorang yang berjuang keras untuk diterima, namun selalu gagal. Semua usaha itu seolah sia-sia. Namun, Arya tidak pernah melepaskanku. Dia selalu ada, dengan kata-kata yang menenangkan, dengan pelukan yang menguatkan. Meskipun aku merasa sendirian, meskipun aku merasa disisihkan, dia selalu mengingatkanku bahwa kami berdua adalah sebuah tim. Itu sedikit banyak memberi kekuatan padaku untuk terus bertahan. Setiap hari, aku mencoba untuk tidak melukai hati mereka lebih dalam. Aku mencoba memahami apa yang mereka rasakan, meskipun itu sangat sulit. Aku sering merenung sendiri, berpikir tentang bagaimana bisa menjadi lebih baik, bagaimana bisa mengubah persepsi mereka. Tapi di tengah semua perjuangan itu, aku tahu satu hal, aku tak bisa memaksakan hati mereka untuk terbuka lebih cepat. Aku hanya bisa memberi mereka waktu, memberi mereka ruang untuk menerima aku dengan cara mereka sendiri. Aku mulai menemukan cara untuk merawat diri sendiri di tengah segala kekecewaan. Aku mulai menulis di buku harian, mencoba menumpahkan semua perasaan yang tak bisa aku ucapkan. Aku tahu, dengan waktu, luka-luka ini akan mulai sembuh. Aku tidak bisa memaksakan perubahan, tetapi aku bisa terus mencintai, terus hadir, meskipun itu berarti harus menunggu. Dan meskipun mereka tak pernah berkata sepatah kata pun tentang perasaannya, aku tahu mereka melihat. Mereka melihat usaha yang kulakukan. Mereka melihat kesabaran yang kutunjukkan. Mungkin, itu adalah langkah pertama untuk menciptakan hubungan yang lebih baik, meskipun masih jauh dari sempurna. Aku tahu jalan ini panjang, penuh dengan tantangan, tetapi aku juga tahu, aku akan terus berusaha. Karena, aku percaya, suatu saat nanti, mereka akan mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tetapi satu hari nanti, ketika luka-luka itu mulai mengering, mereka akan tahu bahwa aku bukanlah penghancur kedamaian. Aku adalah bagian dari hidup mereka yang ingin mereka jaga, sebagaimana Arya adalah bagian dari hidupku. Aku akan tetap bertahan, karena aku percaya, cinta itu butuh waktu untuk tumbuh. Dan aku siap menunggu. Ketika aku pertama kali mengetahui bahwa aku hamil, hatiku melompat penuh kebahagiaan. Itu adalah kabar yang tidak pernah aku bayangkan akan datang begitu cepat. Kehadiran seorang anak dalam hidup kami, sebuah simbol dari cinta yang tumbuh antara Arya dan aku. Aku membayangkan bagaimana kami akan merayakan momen ini bersama. Bagaimana kami akan membangun masa depan dengan seorang anak yang akan mengisi kekosongan di rumah besar yang sunyi ini. Aku melihat Arya dengan mata yang penuh harapan. Ketika aku memberitahu dia tentang kehamilanku, matanya yang biasanya keras dan penuh dengan pengalaman hidup yang berat kini berubah menjadi lembut. Dia memelukku erat, seolah-olah aku adalah harta yang paling berharga baginya. Ini adalah hadiah terindah yang pernah aku terima, Livia, katanya dengan suara bergetar. Aku tahu, ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika kabar itu sampai ke telinga anak-anak Arya, reaksi mereka sangat berbeda. Aku belum siap dengan apa yang mereka katakan. Mereka yang seharusnya menjadi bagian dari kebahagiaan kami, malah menjadi tembok penghalang yang sangat tinggi. Clara adalah yang pertama kali berbicara. Jadi, ini yang kamu inginkan? Kau sengaja hamil untuk mengikat warisan, ya? Kata Clara dengan nada penuh kebencian. Suaranya begitu tajam, hingga rasanya seperti ada pisau yang menusuk ke hati ini. Aku terdiam, lidahku terasa keluh. Kata-kata itu seolah membekap segala kebahagiaan yang ada dalam diriku. Aku ingin membalas, ingin menjelaskan bahwa aku tidak pernah berpikir seperti itu.
bahwa aku mencintai Arya dan anak ini dengan sepenuh hati. Tapi, aku tahu, tidak ada gunanya. Reaksi mereka sudah terlanjur keluar dan mereka tidak siap mendengarkan penjelasan. Dika, anak bungsu Arya, hanya diam. Tidak ada amarah yang terlihat di wajahnya. Hanya kekosongan yang lebih dalam daripada kata-kata Clara. Dika selalu begitu. Lebih memilih diam daripada meluapkan perasaan. Tapi aku tahu, di balik keheningan itu, ada perasaan yang terkubur dalam hati yang sulit untuk diungkapkan. Mungkin dia merasa cemas tentang masa depan, atau mungkin dia merasa terlupakan oleh perhatian yang seharusnya hanya untuk mereka. Aku bisa merasakan betapa dalamnya luka yang mereka rasakan, luka yang telah mengakar lama, sejak ibu mereka meninggal. Mereka belum siap untuk menerima aku sebagai bagian dari hidup mereka. Apalagi jika itu berarti aku akan membawa seorang anak yang, menurut mereka, hanya akan memperparah keadaan. Aku tahu, ini bukan tentang aku atau anak yang ada dalam kandunganku. Ini adalah tentang rasa takut mereka kehilangan lebih banyak lagi, tentang rasa kehilangan yang belum pernah mereka hadapi dengan benar. Dengan hati yang terluka, aku memutuskan untuk meninggalkan ruang tamu. Aku tidak bisa bertahan di tengah suasana itu, di tengah tuduhan dan kecaman yang tak berdasar. Aku pergi ke kamar, duduk di sudut yang biasanya sepi, dan membiarkan air mata jatuh tanpa bisa dihentikan. Aku tidak mengerti mengapa mereka bisa berpikir seperti itu. Mengapa mereka tidak bisa melihat cinta yang aku berikan kepada Arya? Kenapa mereka begitu takut? Kenapa mereka melihatku sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari keluarga mereka? Ketika Arya datang ke kamar, dia menemukan aku duduk di sana. Tangisanku yang tertahan membuatnya terdiam. Dia duduk di sampingku, memelukku dengan lembut, seperti yang dia selalu lakukan ketika aku merasa rapuh. "Livia," katanya dengan suara penuh penyesalan. Mereka tidak tahu bagaimana harus merespons perubahan ini. Mereka masih terluka. Mereka masih mencari tempat untuk dirimu dalam hidup mereka. Aku tidak menjawab. Aku tahu dia benar. Tapi hatiku tetap saja terluka. Aku hanya ingin mereka menerima kita. Arya, aku tidak pernah ingin menyakiti mereka. Apalagi mengambil sesuatu yang mereka anggap lebih penting dari aku. Arya mengelus rambutku dengan lembut. Aku tahu, sayang. Aku tahu kamu tidak seperti itu. Tapi kadang-kadang, mereka membutuhkan lebih banyak waktu. Mereka butuh waktu untuk menerima kenyataan ini. Aku mengangguk, meskipun rasanya sangat sulit untuk memahami perasaan mereka. Aku ingin mereka melihat aku sebagai ibu dari anak mereka, bukan sebagai orang asing yang datang hanya untuk mengacaukan hidup mereka. Tapi aku tahu itu tidak bisa dipaksakan. Kami berdua duduk dalam keheningan. Hanya suara hujan yang terdengar di luar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu bagaimana cara mereka bisa menerima aku, atau bagaimana mereka bisa merelakan perubahan besar yang datang ke dalam hidup mereka. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah pada keluarga ini. Aku akan terus berusaha, meskipun itu berarti harus menanggung luka yang lebih dalam. Karena di balik segala perasaan negatif dan kecemasan mereka, aku percaya bahwa cinta itu bisa mengalahkan segala hal. Aku percaya, suatu hari nanti, mereka akan melihat bahwa aku tidak datang untuk merusak apa yang telah mereka miliki, tetapi untuk membangun sesuatu yang lebih kuat. Mungkin itu tidak akan terjadi dalam semalam. Mungkin itu butuh waktu. Tapi aku siap menunggu, karena aku tahu, anak yang ada dalam kandunganku ini adalah bukti dari cinta yang tulus dan tak terukur. Arya merangkulku lebih erat. Kita akan melewati ini bersama. Livia, aku di sini, dan aku akan selalu di sini. Itulah yang aku butuhkan, kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala rintangan ini. Dengan Arya di sisiku, aku tahu kami akan mampu melalui setiap ujian yang datang. Kehamilanku seharusnya menjadi kabar bahagia yang membawa harapan baru. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada bayang-bayang gelap yang tak terduga. Arya jatuh sakit.
Semua dimulai dengan keluhan kecil yang aku anggap sepele. Dia sering merasa pusing, lemas, dan kadang mengeluh tentang nyeri di dadanya. Awalnya, aku menganggap itu hanya kelelahan biasa. Namun, ketika dia mulai mengurangi aktivitasnya di rumah sakit dan sering terlihat lemah, aku mulai khawatir. Aku membawanya ke dokter, dan hasil pemeriksaan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang aku duga. Arya, pria yang selalu tampak tegar, pria yang sudah menghadapi banyak rintangan dalam hidupnya, kini rapuh. Tekanan batin yang dia pendam, kecemasan yang terus menggerogoti pikirannya, dan usia yang semakin bertambah ternyata mempengaruhi tubuhnya. Tubuhnya tak lagi sekuat dulu, dan rasa cemas tentang masa depan kami, tentang aku dan anak kami, akhirnya mulai menghancurkan kekuatan fisiknya. Aku merasa seolah-olah dunia runtuh di sekitarku. Arya yang dulu selalu menjadi sosok yang bisa menguatkan aku, kini membutuhkan aku untuk memberi kekuatan. Aku yang dulu selalu merasa takut dan tidak yakin akan masa depan, kini harus menjadi penopang hidupnya. Namun, melihatnya begitu lemah, bahkan dalam pelukan yang biasa kuat, membuat hatiku semakin tercekik. Aku takut kehilangan dirinya. Lebih dari apapun, di rumah, kami lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Arya tak lagi pergi ke rumah sakit setiap hari, dan aku yang merawatnya, menyiapkan makanannya, memberikan obat-obatannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Suatu sore, saat aku sedang duduk di sampingnya, Arya memegang tanganku dengan lemah. "Kamu tidak perlu khawatir," katanya. Suaranya lebih pelan dari biasanya, lebih rapuh. "Aku akan baik-baik saja. Aku hanya butuh sedikit waktu untuk pulih." Air mata perlahan menggenang di mataku. "Tapi, Arya," aku berkata, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatiku berantakan, "kamu harus beristirahat. Kamu tidak bisa terus menekan dirimu seperti ini." Dia tersenyum, meskipun senyum itu terasa pahit. "Aku tahu. Tapi ada banyak yang harus aku pikirkan. Aku ingin melihat anak ini lahir, hidup, dan tahu bahwa ayahnya mencintai ibunya." Kata-katanya menggetarkan hati ini. Betapa tulusnya cintanya, betapa besar harapan yang dia bawa untuk masa depan kami. Namun, aku juga tahu bahwa tubuhnya tak lagi sekuat harapannya. Ia mencoba menutupi kecemasannya dengan senyum, tetapi aku bisa melihat rasa takut di matanya. Takut akan masa depan yang tak pasti, takut akan apa yang akan terjadi padanya. "Aku janji, Arya," aku berkata dengan suara bergetar. "Anak kita akan lahir dengan penuh cinta. Aku akan menjaganya, dan aku akan selalu ada untukmu." Dia menatapku dengan penuh kasih, kemudian memeluk perutku dengan lembut. "Aku ingin melihatnya tumbuh besar, Livia," bisiknya. "Aku ingin melihatnya mengenal dunia ini, tahu bahwa ayahnya ada di sana, mencintainya." Aku mengusap rambutnya yang mulai memutih, merasakan kehangatan dari tubuhnya meskipun ada kekhawatiran yang mengalir di antara kami. Kami berdua tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tidak hanya aku yang harus berjuang untuk menerima anak ini dalam hidup kami, tetapi juga Arya yang harus melawan ketakutannya sendiri. Malam itu, kami berdua terbaring di tempat tidur. Tangan kami saling menggenggam. Aku mendekatkan tubuhku ke tubuhnya, mencoba memberikan kehangatan yang dia butuhkan. Meskipun dia terlihat lelah dan tubuhnya rapuh, aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Kami akan menghadapi semua ini bersama. Dalam diam, kami berdua berpikir tentang masa depan, tentang anak yang akan segera lahir, dan tentang kehidupan yang kami bangun bersama. Aku tahu, meskipun Arya tengah menghadapi perjuangannya sendiri, cinta kami akan menguatkannya. Aku akan ada di sisinya, menjadi kekuatannya, sebagaimana dia telah menjadi kekuatanku selama ini. Namun, di dalam hatiku yang terdalam, aku tidak bisa menepis rasa takut. Aku takut kehilangan dia, takut melihatnya semakin rapuh. Tetapi aku tahu, dalam cinta yang kami miliki, ada kekuatan untuk bertahan, ada harapan untuk masa depan yang lebih baik.
Kami mungkin sedang diuji oleh hidup, tetapi kami berdua tahu, kami akan terus berjuang bersama. Malam itu, aku sedang duduk di samping Arya, menyuapi makanannya yang tampak begitu susah masuk ke perutnya. Tubuhnya yang dulu kekar dan penuh energi kini hanya kulit dan tulang. Aku mencoba untuk tetap tersenyum, meskipun hatiku terasa begitu berat. Setiap suapan yang aku berikan adalah usaha untuk memberikan kekuatan. Meskipun aku tahu kekuatan itu mungkin tidak cukup untuk melawan apa yang sedang terjadi. Arya menatapku dengan mata yang mulai memudar, namun masih penuh dengan rasa sayang. "Livia," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Maafkan aku. Aku tahu aku seharusnya lebih kuat, lebih sehat untukmu, untuk anak kita." Suaranya bergetar, dan aku bisa merasakan rasa sakitnya. Aku sudah banyak menyakiti orang, terutama istriku yang sudah tiada. Aku tidak pernah bisa memberi dia kebahagiaan seperti yang aku janjikan. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir. Arya, dengan segala kelebihannya, dengan segala yang dia perjuangkan, masih merasa tidak cukup, masih merasa bersalah, meskipun dia sudah memberikan segalanya. Aku tidak bisa menahan perasaan ini lagi. Aku meraih tangan Arya dan menggenggamnya erat. "Arya, kamu tidak perlu meminta maaf," bisikku. "Aku di sini karena aku memilih untuk berada di sini, di sisimu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa menulis masa depan kita bersama." Namun, saat aku berbicara, aku tidak tahu ada seseorang yang mengintip dari balik pintu. Clara, anak pertama Arya, berdiri di sana, matanya merah, penuh dengan air mata yang dia tahan. Aku tidak tahu sejak kapan dia ada di sana, tapi aku bisa melihat dengan jelas bahwa dia mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Arya. Kata-kata penyesalan dan cinta yang diucapkan dengan hati yang rapuh. Clara tidak masuk, tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, menatap kami, seolah-olah dunia runtuh di depan matanya. Esok paginya, ketika aku sedang merapikan meja makan, tiba-tiba Clara datang menghampiriku. Aku terkejut melihatnya mendekat. Wajahnya yang biasanya tegas kini tampak lebih lembut, lebih rapuh. Tanpa berkata apa-apa, ia memelukku dengan hangat, sebuah pelukan yang penuh dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Aku terdiam, terkejut dan bingung. Ini adalah pertama kalinya Clara melakukan ini. Biasanya, dia akan lebih memilih diam, berbicara dengan ketus, atau bahkan mengabaikan kehadiranku. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berubah di matanya, sesuatu yang membuatnya tidak bisa lagi menghindari kenyataan yang ada. "Aku," Clara memulai, suaranya serak, seolah-olah air mata menahan setiap kata yang keluar. "Aku minta maaf, Livia. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kalian berdua. Aku tidak tahu bagaimana rasanya menjadi kamu. Aku tidak tahu bahwa ayahmu begitu terluka. Aku hanya bisa terdiam." Ini adalah kata-kata yang sangat sulit untuk didengar, mengingat semua yang telah terjadi antara kami. Tapi aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Clara, yang selalu menjauhkan diri, kini mulai melihat kebenaran yang selama ini aku tahu, bahwa cintaku kepada Arya bukanlah tentang harta atau warisan. Cinta kami adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih kompleks dari yang bisa ia pahami sebelumnya. Clara menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku selalu menganggapmu sebagai ancaman, Livia. Tapi sekarang, aku melihat betapa tulusnya kamu mencintai ayah. Aku melihat betapa keras kamu berjuang untuknya, untuk keluarga ini." Aku menggenggam tangan Clara, mencoba memberinya kekuatan yang sama seperti yang aku berikan pada Arya. "Clara, aku tidak ingin menggantikan posisi ibumu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini, menjadi ibu yang bisa memberikan kebahagiaan pada anak-anak ayah." Air mata Clara jatuh perlahan, dan dia memelukku lebih erat. "Aku tahu, Livia, aku tahu." Suaranya penuh dengan kesedihan,
Tapi juga ada kelegaan di sana. Aku hanya takut kehilangan ayah. Aku takut dia tidak akan pernah bisa mencintai kami seperti dulu. Aku mengelus punggungnya dengan lembut, mencoba menenangkan perasaan yang begitu kacau di hatinya. Ayahmu sangat mencintaimu, Clara. Jangan pernah meragukan itu. Terkadang, kita hanya perlu memberi waktu untuk menyembuhkan luka-luka lama. Clara menarik diri dari pelukanku, mengusap air matanya. Aku akan mencoba, Livia. Aku akan mencoba untuk menerima kamu. Mungkin butuh waktu, tapi aku akan berusaha. Aku tersenyum, walaupun ada rasa sakit yang menyelubungi hatiku. Setidaknya, hari ini adalah langkah kecil menuju pemulihan hubungan kami. Kami masih jauh dari sempurna, tetapi ini adalah awal dari perjalanan yang lebih baik. Clara akhirnya mulai melihat dengan jelas bahwa apa yang kami miliki adalah cinta yang tulus, bukan sesuatu yang bisa dihitung dengan materi atau warisan. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjalanan kami. Ada banyak hal yang harus kami hadapi bersama. Ada banyak luka yang harus sembuh. Tapi satu hal yang pasti, Clara akhirnya melihat kebenaran, dan itu memberi harapan baru bagi masa depan keluarga kami. Hari itu adalah hari yang penuh dengan harapan, namun juga dengan kesedihan yang tak terucapkan. Saat aku berada di ruang bersalin, kontraksi semakin terasa. Aku menggenggam tangan perawat yang ada di sisiku, tetapi hatiku tidak berada di sini. Hati dan pikiranku ada di ruang Icu, di mana Arya berjuang melawan sakitnya, melawan waktu yang terus berlari. Bayi kami, anak yang sudah lama kami nantikan, berada dalam perutku, bersiap untuk memasuki dunia ini. Aku merasakan setiap gerakan, setiap tendangan kecilnya, tetapi aku juga merasakan ada kekosongan yang mengganggu. Arya, suamiku yang sudah begitu lama menunggu momen ini, yang begitu ingin melihat anak kami lahir, kini terbaring di Icu, hampir tak bisa bernafas sendiri. Sambil menggenggam foto pernikahan kami, foto yang diambil di taman rumah sakit yang kini menjadi saksi bisu perjalanan hidup kami, aku berdoa. Doa yang aku tahu hanya bisa dilakukan dalam hening. Tuhan, beri dia kekuatan untuk bertahan. Tolong biarkan dia melihat anak ini lahir. Tuhan, aku membutuhkan dia. Anak kami membutuhkan dia. Namun, Tuhan sepertinya sudah memiliki takdir lain. Dalam ruang bersalin, aku merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tapi itu tidak ada artinya dibandingkan dengan sakit yang kurasakan di hati. Setiap detik terasa begitu panjang. Setiap nafas terasa seperti pertarungan. Aku berteriak, namun tidak ada yang mampu mengalihkan pikiranku dari Arya. Aku melahirkan dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Bayi kami lahir dengan tangisan keras. Tubuh kecilnya yang mungil dan sempurna membuatku merasa seolah dunia berhenti sejenak. Aku memeluknya erat, mencium dahi kecilnya yang masih basah. Namun, meski aku bahagia, ada rasa kosong yang tidak bisa kuhindari. Arya tidak ada di sini untuk melihatnya. Bayi kami menangis lagi, seolah tahu bahwa meski dunia baru terbuka untuknya, dunia itu sedikit lebih gelap tanpa sosok yang sangat kami butuhkan. Aku ingin Arya ada di sini. Aku ingin Arya melihat betapa cantiknya anak kami. Namun, saat itu, aku hanya bisa memeluk bayi kami dan menangis. Tak lama kemudian, aku dipindahkan ke ruang pemulihan. Aku masih memegang foto pernikahan kami, dan ketika aku memandangnya, aku merasa Arya ada di sana, di antara doa-doa yang terucap, dalam harapan yang tak pernah padam. Tiba-tiba, perawat datang dan memberitahuku bahwa Arya telah sadar sejenak, cukup untuk melihat anak kami. Hatiku berdegup kencang, dan aku segera diminta untuk menemui Arya. Aku bergegas menuju ruang Icu. Saat aku masuk, Arya terbaring lemah di ranjang rumah sakit, namun matanya yang sendu tetap menatapku dengan penuh kasih sayang. Aku duduk di sampingnya, memeluk bayi kami dengan lembut. Dia cantik, Livia. Arya berbisik, suaranya lemah namun masih penuh cinta. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk melihatnya.
Aku tidak bisa menahan air mata. Arya, aku takut. Aku takut tanpa kamu. Aku tidak bisa melakukan ini sendiri. Arya memegang tanganku dengan lembut. Meskipun tubuhnya begitu lemah. Kamu tidak akan sendirian, Livia. Aku akan selalu ada dalam hatimu, dalam langkahmu, dalam setiap detik hidup anak kita. Kamu akan baik-baik saja. Aku percaya padamu. Aku menangis, tapi kali ini, air mataku berbeda. Bukan hanya karena kehilangan, tetapi juga karena aku tahu, meskipun ia tak bisa bersama kami lebih lama lagi, cintanya akan tetap ada. Anak kami akan mengenal cinta seorang ayah, meskipun tidak dalam bentuk fisik. Arya menatap bayi kami sekali lagi, dengan mata yang mulai memudar. Jaga dia baik-baik, Livia. Dia adalah segalanya. Aku memeluk Arya dengan penuh kasih sayang, berbisik di telinganya. Aku janji, Arya, aku akan menjaga dia, akan memberi dia cinta yang sama yang kamu beri padaku. Arya tersenyum, meskipun senyum itu tampak sangat lemah. Aku tahu, Livia, aku tahu kamu bisa. Saat itu, aku mendengar detak jantungnya yang semakin lemah. Aku tahu waktunya hampir tiba. Arya menatapku sekali lagi. Matanya penuh dengan ketenangan yang menggetarkan hati. Aku akan selalu mencintaimu, katanya dengan suara yang sangat lembut, hampir seperti bisikan angin. Aku mencium keningnya, memeluknya erat, dan dalam hening yang semakin dalam, Arya menutup matanya untuk terakhir kalinya. Dalam dekapan kami yang penuh cinta, ia pergi meninggalkan dunia ini, membawa dengan dirinya semua cinta yang telah kami bangun bersama. Air mata terus mengalir, namun aku tahu, Arya telah memberikan aku segalanya. Ia telah memberi aku kehidupan yang penuh dengan cinta, dan meskipun ia pergi, cintanya tetap hidup dalam diriku, dalam anak kami. Aku berjanji, aku akan terus menghidupkan cintanya, meskipun tanpa dirinya di sini. Aku memandang bayi kami, yang kini tertidur dengan tenang di tanganku, dan berbisik dengan suara yang penuh harapan. Kamu akan tahu siapa ayahmu, sayang. Kamu akan tahu bahwa dia adalah pria terbaik yang pernah ada. Hari itu, dunia kehilangan seorang pria yang luar biasa. Namun, bagi kami, hidup harus terus berjalan. Dan aku, meskipun dengan hati yang remuk, tahu bahwa aku akan menghadapinya. Karena aku bukan hanya seorang istri yang kehilangan suaminya, tapi seorang ibu yang harus terus berjalan demi masa depan anak kami. Dan begitu, Arya pergi, tetapi cintanya tetap hidup. Arya meninggalkan segalanya untukku. Rumah sakit yang dulu ia bangun dengan darah dan keringat. Rumah besar yang penuh dengan kenangan, dan kekayaan yang melimpah. Namun, aku tidak pernah berniat untuk menyentuhnya. Tidak ada keinginan dalam diriku untuk mengambilnya. Apalagi menjadikannya sebagai simbol dari segala yang pernah kami miliki. Bagiku, harta yang ia tinggalkan tidak lebih penting daripada cinta yang telah ia berikan sepanjang hidupnya. Setelah perpisahan itu, aku memutuskan untuk mengambil langkah kecil namun penuh arti. Aku membeli sebuah rumah kecil di dekat taman rumah sakit, tempat di mana Arya dan aku sering duduk bersama, berbicara tentang hidup, cinta, dan masa depan. Taman itu, dengan pohon-pohon rindangnya dan udara yang sejuk, adalah tempat yang mengingatkanku pada semua momen indah yang pernah kami lalui bersama. Disitulah kami saling jatuh cinta, disitulah segalanya dimulai, dan disitulah aku merasa rumahku berada. Rumah kecil itu sederhana, tidak ada kemewahan yang menyertainya. Dinding-dindingnya tak dihiasi perabotan mahal, hanya ada foto-foto lama Arya dan aku, dan beberapa benda yang mengingatkan pada perjalanan hidup kami. Di sana, aku membesarkan anakku, membiarkannya tumbuh dengan penuh kasih sayang, seperti yang Arya harapkan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai mengajarkan anakku tentang siapa ayahnya. Setiap malam, sebelum tidur, aku akan menceritakan kisah tentang seorang pria tua berhati muda yang mencintaiku dengan seluruh jiwa dan raganya. Aku ingin anakku tahu
bahwa ayahnya adalah seseorang yang luar biasa, meskipun tak sempat melihatnya tumbuh besar. Aku selalu bercerita dengan mata berkaca-kaca, mengingat semua kenangan yang telah kami lewati bersama, kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Ayahmu, sayang, aku akan berkata dengan lembut, adalah pria yang luar biasa. Ia memberikan aku kehidupan yang penuh dengan cinta, dan aku tahu, meskipun dia tidak ada lagi di sini, cintanya akan selalu ada dalam dirimu. Setiap kata yang aku ucapkan adalah doa, sebuah warisan yang aku ingin anakku bawa sepanjang hidupnya. Karena bagiku, harta yang sesungguhnya bukanlah uang atau properti, melainkan cinta yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Itulah warisan terindah yang bisa aku berikan padanya. Cinta yang abadi, yang tidak akan pernah terhapus oleh waktu atau jarak. Pagi-pagi, aku sering berjalan-jalan dengan anakku di taman, tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup kami. Kami bermain di bawah pohon yang dulu sering menjadi tempat Arya dan aku duduk bersama, berbincang tentang impian dan harapan. Di sana, anakku sering bertanya tentang ayahnya, dan aku selalu menjawab dengan senyum, meskipun ada rasa sakit yang masih terasa di hati. Ayahmu sangat mencintaimu, sayang, aku berkata. Dan ia selalu ada di sini, di dalam hati kita. Aku tahu, tak ada yang bisa menggantikan Arya. Tak ada yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan olehnya. Namun, aku belajar bahwa hidup harus terus berjalan. Anak kami adalah bukti dari cinta yang tak pernah mati. Setiap tawa yang ia keluarkan, setiap langkah kecilnya, adalah pengingat bahwa cinta Arya tetap hidup, meskipun ia sudah tidak ada di sini. Malam-malam, ketika aku duduk di ruang tamu kecil kami, menatap api yang menyala di perapian, aku sering berpikir tentang semua yang telah terjadi. Tentang cinta yang begitu tulus, tentang pengorbanan yang tanpa pamrih, dan tentang bagaimana hidup kami berubah dalam sekejap. Aku tak pernah menyesal, meskipun jalan yang kami tempuh tidak mudah. Karena meskipun Arya telah pergi, ia meninggalkan warisan terindah, cinta yang tak ternilai, dan anak yang akan terus mengingat siapa ayahnya. Warisan itu lebih berharga daripada semua yang bisa ia berikan. Itu adalah warisan yang akan aku jaga selamanya, dan akan aku teruskan kepada anakku, agar ia tahu bahwa ia tidak pernah sendirian. Dan di bawah langit yang sama, di taman yang penuh kenangan itu, aku tahu, Arya selalu ada. Dalam setiap hembusan angin, dalam setiap senyuman anak kami, dalam setiap langkah hidup yang kami jalani. Cinta yang dia berikan kepada kami, tidak akan pernah pudar. Setahun telah berlalu sejak Arya meninggalkan kami. 1 tahun penuh dengan air mata, kenangan, dan perasaan kehilangan yang begitu dalam. Setiap hari aku berusaha bangkit, melangkah maju meskipun ada bagian dari diriku yang selalu hilang. Anak kami tumbuh dengan ceria, meskipun seringkali ia bertanya tentang ayahnya, sesuatu yang masih terasa begitu sulit untuk dijelaskan. Namun, aku tahu, hidup harus tetap berjalan. Suatu hari, ketika aku sedang merapikan ruang tamu dan membersihkan beberapa barang-barang lama, mataku tertumbuk pada piano tua milik Arya. Itu adalah salah satu barang yang ia bawa saat kami pertama kali bertemu, suatu benda yang penuh dengan kenangan. Aku tahu betul betapa ia menyukai piano itu. Setiap malam, setelah seharian bekerja, ia akan duduk di depan piano dan memainkan lagu-lagu lembut, yang seringkali menenangkan hati kami berdua. Musiknya, meskipun sederhana, penuh dengan kedamaian yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tangan gemetar, aku membuka penutup piano itu, mengingat setiap momen yang kami habiskan bersama. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Di dalam laci piano, aku menemukan sebuah amplop putih yang telah sedikit menguning. Namaku tertulis di atasnya dengan tulisan tangan yang ku kenal. Aku membuka amplop itu dengan hati yang berdebar, takut akan apa yang akan kutemui. Surat itu tertulis dengan tinta yang sudah sedikit pudar, namun kata-katanya masih terasa hidup. Setiap kalimat yang tertulis di sana seakan berbicara langsung ke hatiku. Arya menulis, "Livia,
Jika kau membaca surat ini, itu berarti aku sudah pergi lebih dulu. Aku tak ingin meninggalkanmu dengan kesedihan, meskipun aku tahu betapa beratnya hidup tanpa aku di sisimu. Tapi percayalah, selama kita masih mengenang satu sama lain, aku tak pernah benar-benar pergi. Terima kasih sudah mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa di matamu. Kau membuatku hidup 2 kali. Aku tahu aku tak banyak memberi, terutama di awal kita bertemu. Aku bukanlah pria muda yang memikat hatimu dengan penampilan atau kekayaan. Aku adalah seorang pria yang sudah berusia, yang membawa luka-luka dari masa lalu. Tapi kau datang tanpa memandang semua itu. Kau mencintaiku dengan seluruh hatimu, tanpa syarat. Aku tak meninggalkan harta untukmu. Livia, apa yang bisa aku tinggalkan selain kenangan dan cinta? Harta yang sebenarnya tak bisa dihitung dengan uang atau barang-barang, melainkan dengan perasaan yang kita bagikan bersama. Aku yakin, kau telah menemukan harta yang sesungguhnya, cinta sejati, cinta yang akan tetap hidup, meskipun tubuhku sudah tak ada lagi di dunia ini. Kau adalah anugerah terindah dalam hidupku. Livia, aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berakhir tanpa dirimu. Tapi aku berterima kasih kepada Tuhan karena memberi aku kesempatan untuk mencintaimu dan untuk menjadi bagian dari hidupmu. Aku akan selalu ada di hatimu dan di hati anak kita. Jangan pernah ragu, kau sudah memberi aku lebih dari yang pernah kubayangkan. Jika kau pernah merasa kehilangan, ingatlah bahwa aku akan selalu ada, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Cinta kita tak akan pernah mati. Aku akan selalu menjaga kalian dalam setiap langkah hidupmu. Dengan cinta yang tak terhingga, Arya. Aku terdiam, menatap surat itu dengan mata yang berkaca-kaca. Setiap kata, setiap kalimat, mengingatkanku betapa besar cintanya padaku. Meski ia tak pernah menulis tentang harta atau kekayaan materi, surat ini justru memberiku lebih dari itu. Sebuah warisan cinta yang tak ternilai. Arya tahu betul apa yang benar-benar penting dalam hidup, dan ia telah memberiku itu semua. Aku menggenggam surat itu erat, merasakan kehadirannya meskipun ia sudah pergi. Dalam diam, aku tahu bahwa cinta Arya akan selalu ada di sini, dalam hatiku, dalam setiap kenangan yang kami bangun bersama, dalam setiap langkah hidup yang akan kujalani bersama anak kami. Setiap kali aku merasa kesepian atau ragu, aku hanya perlu mengingat surat ini. Dan aku tahu, meskipun ia tak ada lagi secara fisik, ia akan selalu ada, di dalam diriku, dalam keluargaku, dan dalam cinta yang telah ia tanamkan dalam hidup kami. Cinta sejati, itu adalah harta yang paling berharga. Dan aku tahu, aku sudah menemukannya kini. Anakku tumbuh besar, sehat, dan cerdas. Ia sering membuatku tertawa dengan pertanyaan-pertanyaan polosnya, dan aku tahu, meskipun tanpa kehadiran Arya, ada begitu banyak cinta yang mengalir di dalam darahnya. Cinta yang diwariskan oleh seorang pria yang luar biasa. Anak kami adalah alasan aku bangun setiap pagi, berjuang menjalani hidup meskipun banyak yang masih mencibir masa laluku. Terkadang, ada yang masih menganggapku wanita matre, yang menikahi pria tua demi uang dan harta. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tak tahu betapa tulusnya cintaku pada Arya, betapa dalamnya perasaan kami satu sama lain. Mereka tak tahu bahwa aku memilih untuk mencintai, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Aku tak pernah menikah dengan Arya karena kekayaannya, tapi karena hatinya yang begitu besar dan jiwanya yang begitu penuh dengan kasih. Ia adalah pria yang mencintaiku dengan seluruh dirinya, tanpa syarat, tanpa pamrih. Itu adalah anugerah yang tak ternilai. Aku tak pernah menyesal. Tidak satu pun detik dari hidup kami yang aku sesali. Setiap momen yang kami habiskan bersama, meskipun penuh tantangan dan keraguan dari orang lain, adalah bagian dari kisah hidupku yang paling berharga. Aku diberkahi dengan kesempatan untuk mencintai seorang lelaki yang luar biasa, yang meskipun sudah berusia 60 tahun, memiliki semangat hidup yang tak pernah pudar. Aku diberi kesempatan untuk merasakan cinta yang sejati,
Cinta yang tidak bisa dihitung dengan uang atau harta, tetapi dengan kehadiran, pengorbanan, dan ketulusan. Dan setiap kali aku melewati taman rumah sakit itu, tempat yang dulu menjadi saksi bisu perjalanan kami, aku tersenyum. Aku tersenyum bukan hanya karena kenangan yang ada di sana, tetapi karena aku tahu, di sanalah semua kisah ini dimulai. Di sanalah aku bertemu dengan Arya. Di sanalah kami pertama kali duduk bersama, berbicara tentang hidup, tentang cinta, tentang masa depan yang penuh harapan. Itu adalah tempat yang penuh dengan kenangan indah, tempat yang mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Aku tidak pernah meragukan pilihanku. Hidupku mungkin tak selalu mudah, dan tak semua orang bisa mengerti keputusan yang aku ambil, tapi aku tahu, aku telah menjalani hidup ini dengan penuh cinta dan keikhlasan. Dan itu, hanya itu, yang paling penting. Aku tak pernah menyesal, karena di setiap langkah yang aku ambil, aku tahu, aku telah mencintai dengan tulus. Dan cinta itu, cinta yang tak terukur dengan apapun di dunia ini, adalah warisan terindah yang bisa aku tinggalkan untuk anakku, dan itu adalah warisan yang tak akan pernah bisa dicuri atau dihancurkan oleh siapapun. Dan di sanalah, di bawah langit yang sama yang pernah kami lihat bersama, aku tahu, cinta kami akan selalu hidup.